Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Siti ya. Pada pertemuan kali ini kita akan pelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 4, 5, dan 6. Mengenal tokoh karakter dalam dongeng. Dalam dongeng terdapat tokoh. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan karakter yang netral atau tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan banyak cara, antara lain 1. Disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, 2. Melalui percakapan antar tokoh, 3. Disampaikan oleh tokoh lain, dan yang keempat, pendapat tokoh lain. Selanjutnya, meminta maaf kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berhubungan dengan orang lain di sekitar kita. Kadang tanpa sengaja kita berbuat salah kepada mereka. Saat berbuat salah, kita sebaiknya langsung meminta maaf. Meminta maaf diperlukan keberanian. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf juga diucapkan dengan sungguh-sungguh dan niat baik untuk tidak akan mengulanginya lagi. Meminta maaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain adalah perbuatan yang baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Misalnya, berterima kasih saat mendapatkan hadiah atau mendapatkan pertolongan, meminta maaf saat melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan, dan menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Berbuat baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Gambar seri maksudnya adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Dengan mengamati gambar seri, kamu juga dapat menemukan pesan dongeng. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Pertama, mengamati gambar dengan cermat. 2. Memperhatikan susunan atau urutan gambar. 3. Memahami setiap peristiwa pada gambar. 4. Menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Dan jika menemukan pesan dari dalam teks dongeng, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca.
Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat tokoh, watak tokoh, latar belakang, dan peristiwa penting dalam dongeng. Setelah menyimak dongeng, kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Selanjutnya, menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Penggunaan sifat-sifat pertukaran pada penjumlahan dapat membantu memudahkan penyelesaian soal. Contoh, jumlah siswa kelas 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 45, 28, dan 35. Berapakah jumlah siswa seluruhnya? Penyelesaian, jumlah siswa seluruhnya 45 ditambah 28 ditambah 35. Itu sama dengan sifat pertukaran tadi sama dengan 45 ditambah 35. Yang tadi ditambah 28, sekarang tambah 35 ditambah 28, hingga angka 28 dengan 35 mengalami sifat pertukaran atau komutatif menjadi 35 ditambah 28. Hasilnya 45 ditambah 35 80. 45 ditambah 35 sama dengan 80 ditambah 25. Hasilnya 108. Jadi jumlah siswa di kelas 1, 2, dan 3 adalah 108 orang atau 108 siswa. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sekian dan terima kasih. Akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.